Ada tahu, biasanya pas kita mikirin tentang operasi militer dari sebuah negara adidaya, ada ekspektasi kuat tentang presisi absolut, ya kan? Heeh, benar. Kayak semuanya terukur. Persis, kayak hitungan matematika yang rapih gitu. Hmm. Anda memetakan target di layar komputer, mengirimkan pesawat tempur, meluncurkan rudal canggih, terus pihak yang lebih lemah hancur, menyerah, dan pemimpinnya bisa pulang merayakan kemenangan kilat. Ya, itu narasi klasik yang sangat biner. Menang atau kalah. Hitam atau putih. Narasi film aksi lah kasarnya. Sangat rapih, dan dalam cara yang aneh menenangkan buat pihak yang kuat. Kita kan suka ya kalau rencana berjalan mulus. Tapi pas Anda melangkah masuk ke realitas geopolitik modern, khususnya di Timur Tengah saat ini, tiba-tiba peta rapi itu terbakar habis. Langsung berantakan ya. Benar-benar berantakan. Kita nggak lagi melihat operasi presisi, tapi sebuah rawa diagnostik yang sangat suram, berlumpur, dan menarik Anda makin dalam tiap kali Anda coba bergerak. Itu definisi mutlak dari jebakan strategis tanpa jalan keluar. Tepat sekali. Dan makanya, di eksplorasi kita kali ini, kita bakal membedah materi yang sangat luar biasa. Sebuah transkrip analisis geopolitik tajam dari Profesor John Mearsheimer. Khususnya soal eskalasi Amerika Serikat dan Iran. Betul. Misi eksplorasi kita hari ini adalah menjawab satu teka-teki besar. Gimana bisa operasi yang awalnya diprediksi Washington bakal jadi kemenangan kilat, justru bermutasi jadi mimpi buruk strategis di mana negara adidaya kehilangan kendalinya. Dan teka-teki itu melibatkan ekonomi global yang rapuh, matematika perang yang, jujur saja, nggak masuk akal, sampai psikologi keputusan asaan tingkat tinggi di balik meja kekuasaan. Iya, kita bakal kupas tuntas itu semua. Tapi sebelum kita lompat lebih jauh, ada satu hal penting yang harus saya sampaikan kepada Anda yang sedang mendengarkan. Silakan. Materi yang kita bahas hari ini memuat pandangan politik dan konflik internasional yang sangat tajam. Perlu kami tegaskan bahwa dalam penelusuran ini, kami berdua sama sekali tidak memihak, baik ke sayap kiri, sayap kanan, maupun negara tertentu. Tugas kami murni merangkum dan membedah apa yang tertulis dalam sumber aslinya, agar Anda mendapatkan inti wawasannya. Persis, kita di sini cuma memetakan anatomi konflik berdasarkan analisis yang ada, bukan buat jadi hakim moral soal siapa yang benar atau salah. Sepakat? Dan kalau kita lihat murni dari sudut pandang strategis di sumber ini, gambarannya sangat mengkhawatirkan. Analisis ini menyoroti kalau posisi Amerika Serikat sekarang sangat rentan kalau mereka terus menaiki apa yang disebut tangga eskalasi militer. Oke, mari kita urai ini. Tangga eskalasi. Maksudnya, tiap kali Anda memukul lebih keras, musuh memukul lebih keras lagi. Dan Anda harus terus naik ke tingkat kekerasan berikutnya gitu. Tepat. Masalahnya, pas AS coba naik tangga ini melawan Iran, mereka tertahan di hampir setiap anak tangga. Kenapa bisa gitu? Karena dua alasan fundamental. Pertama, AS nggak punya opsi pasukan darat yang rasional. Mengirim ratusan ribu pasukan ke wilayah pegunungan luas kayak Iran itu dianggap lelucon strategis. Cuma bakal bikin bencana logistik. Masuk akal. Dan kedua, ini yang paling krusial. Nggak ada strategi keluar. Nggak ada exit strategy. Kalau negara mulai konflik tanpa tahu cara mengakhirinya, ya mereka jalan tutup mata ke ujung tebing. Nah, disinilah narasi tradisional tadi runtuh kan? Karena cerita yang sering kita dengar, kalau AS menjatuhkan bom, merusak infrastruktur musuh, musuhnya bakal bertekuk lutut karena ekonomi mereka hancur. Ya, itu kan teorinya. Tapi di sumber kita ini ada paradoks yang aneh banget. Kalau AS bisa melancarkan serangan masif, mengapa ekonomi Iran justru tidak menderita? Kok bisa negara yang diancam gitu justru pendapatan minyaknya tetap ngalir? Disinilah ironi terbesarnya. Kita harus lihat mekanisme ekonomi global buat paham. Sumber ini pakai analogi brilian. Ekonomi dunia sekarang ibarat kapal Titanic yang lagi meluncur deras ke arah gunung es raksasa. Tunggu, gunung es ke apa nih tepatnya? Gunung es berupa inflasi global dan tingkat suku bunga yang sangat tinggi. Oh, wow. Iya, pasca pandemi, ekonomi sangat rapuh. Kalau ada guncangan besar di pasokan energi, harga minyak meledak, inflasi bakal meroket tak terkendali. Bank sentral terpaksa naikin suku bunga lagi, dan itu bakal menghancurkan ekonomi negara-negara barat sendiri. Membawa resesi massal, jutaan orang kehilangan pekerjaan. Betul. Washington tahu persis rantai kausalitas ini. Mereka sadar kalau memicu perang skala penuh dengan Iran, yang mana mempengaruhi minyak, itu sama aja nabrakin kapal ekonomi global ke gunung es tadi.
Jadi AS pada dasarnya tersandra oleh kebutuhan menjaga harga minyak stabil. Tepat sekali. Kapal Titanic ini butuh bahan bakar murah biar nggak karam. Karena ancaman krisis ini ngeri banget, AS terpaksa melakukan manuver yang kelihatannya sangat kontradiktif. Kontradiktif gimana? Demi menjaga pasar energi jenuh dan minyak murah, mereka melonggarkan sanksi ke Rusia supaya minyak Rusia tetap ngalir. Dan yang lebih gila lagi, mereka secara praktis membiarkan kapal-kapal tanker Iran lewat Selat Hormuz nyaris tanpa hambatan. Bentar. Biar saya luruskan pemahaman saya. AS secara sadar melonggarkan sanksi ke Rusia di tengah ketegangan geopolitik sekeras sekarang. Iya, murni matematika ekonomi. Bukankah itu bunuh diri politik di dalam negeri kalau publik tahu? Maksud saya, AS ngizinin musuh utamanya dapat uang minyak, cuma biar ekonomi AS nggak hancur karena harga bensin meroket. Ya itulah realitas pahit dari saling ketergantungan ekonomi. Di televisi retorikanya bisa sangat keras. Tapi di balik layar, ya matematika yang ambil alih. Pemilih mungkin marah lihat musuh jual minyak, tapi mereka bakal jauh lebih ngamuk kalau nggak bisa beli bensin buat kerja. Iya, atau harga bahan pokok naik 2 kali lipat. Astaga. Jadi ya AS biarin sumber pendapatan lawannya mengalir bebas. Aneh banget, tapi masuk akal secara ekonomi. Kayak, Anda lagi berantem sama orang di jalan, tapi diam-diam Anda bayarin tagihan listrik rumahnya. Karena kalau rumahnya korslet dan kebakaran, rumah Angga di sebelahnya bakal ikut kebakar. Analogi yang sangat brilian. Dan kerentanan ini nggak cuma di harga minyak mentah. Analisis dari Profesor Mir Shirheimer ini juga nyoroti kerentanan sekutu AS di kawasan itu kalau perang meluas. Arab Saudi dan Uni Emirat Arab kan? Bener. Iran nggak perlu repot-repot nembus sistem pertahanan pangkalan AS yang tebal itu. Mereka cukup targetkan infrastruktur sipil yang rapuh, kayak fasilitas desalinasi air laut. Fasilitas desalinasi. Maksud saya, tanpa air tawar, peradaban ya berhenti. Tapi kenapa itu jadi target militer yang begitu mematikan secara asimetris? Karena fasilitas ini bukan sekedar tangki air biasa, ini keajaiban rekayasa industri bernilai miliaran dolar. Ada jaringan pipa masif, pompa tekanan tinggi, ribuan membran penyaring yang sangat sensitif. Dan semuanya ada di ruang terbuka. Persis. Di pesisir pantai. Anda nggak bisa sembunyikan itu di bunker. Kalau ada drone bunuh diri nabrak fasilitas ini, kerusakannya nggak bisa diperbaiki semalam. Butuh berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Dan tanpa air, masyarakat di tengah gurun bakal berhenti fungsi dalam hitungan hari. Eksodus besar-besaran pasti. Tepat. Dan sumber kita juga nyebutin Israel dalam konteks kerentanan ini. Soal Iron Dome mereka yang terkenal itu. Iya, mereka punya pertahanan tangguh. Tapi balik lagi, ini soal matematika dan fisika logistik. Sumber ini mencatat fakta kalau Israel mulai kehabisan stok rudal pertahanan udara interceptor. Karena harganya mahal banget kan? Anda nggak bisa produksi rudal jutaan dolar secepat Iran bikin drone di pabrik mereka. Walau Iran nggak bisa hancurkan Israel sepenuhnya, hujan rudal dan drone yang terus-menerus bakal menguras habis tameng udara itu. Dan pas tameng itu habis, ya kerusakan infrastruktur udah nggak bisa dihindari. Betul. Disinilah bagian yang sangat menarik bagi saya. Kita mulai lihat gimana Iran pegang tuas kendali urat nadi dunia. Kalau kita bicara soal Selat Hormuz, ini kayak Iran mendirikan gerbang tol sepihak di jalur perdagangan paling vital di muka bumi. Analogi gerbang tol itu pas banget. Dan mari kita bicara soal statistik vitalnya untuk Anda yang mendengarkan, biar skalanya kebayang. Menurut analisis pasca 28 Februari di sumber ini, sebelumnya sekitar 20% pasokan minyak dunia ngelewatin Selat Hormuz. 20%. Angka yang masif. Tapi karena konflik, angkanya anjlok gila-gilaan sampai cuma tersisa 5% dari volume pra-perang. Hal yang menakjubkan di sini adalah, ini bukan cuma angka di laporan bursa saham. Ini dampaknya langsung ke piring makan Anda. Karena bukan cuma minyak yang ditahan. Betul, bahan kimia esensial dan pupuk juga. Gas alam itu penting buat produksi pupuk. Kalau pupuk tercekik di Selat Hormuz, kita lagi ngomongin ancaman ketahanan pangan global. Panen gagal, gandum melonjak, dan kelaparan bisa terjadi di mana-mana. Belum lagi sekutu Iran kelompok Houthi di Yaman. Kalau Iran pegang Selat Hormuz, Houthi efektif menguasai Laut Merah. Dan Laut Merah itu ngelewatin 12% pasokan minyak dan gas dunia, kan? Dan mekanismenya makin bikin kacau. Kalau kapal kargo nggak berani lewat Laut Merah karena takut rudal Houthi, mereka ubah rute, memutar keliling Afrika lewat Tanjung Harapan. Itu kan nambah waktu tempuh gila-gilaan. Nambah 10-14 hari.
konsumsi bahan bakar membengkak. Terus asuransi maritim naikin premi sampai ribuan persen karena resiko perang. Dan ujung-ujungnya konsumen yang bayar. Kita semua yang bayar. Kalau Laut Merah dan Selat Hormuz ditutup barengan, itu kayak meledakkan lambung kapal Titanic dari dalam. Ngeri banget. Dan Anda tadi sempat nyinggung soal hitung-hitungan perang asimetris, rudal, dan drone. Ini yang bikin saya benar-benar terbelalak. AS nembak jatuh ancaman udara pakai rudal interceptor canggih yang harganya selangit. Rudal yang masing-masing harganya bisa tembus $2 juta per unit. $2 juta. Sementara Iran memproduksi drone tipe Shahed yang mesinnya pada dasarnya setara sama mesin sepeda motor. Harganya cuma sekitar $5.000 per unit. $5.000. Itu seharga mobil bekas murah diadu sama rudal seharga rumah mewah di kawasan elit. Tapi kenapa AS nggak abaikan aja drone murahan itu? Biarin aja lewat gitu. Karena Anda nggak tahu drone $5.000 itu mau nabrak apa. Bisa jadi dia mengarah ke radar seharga $50 juta, atau fasilitas minyak, atau kapal induk yang isinya ribuan tentara. Jadi mereka nggak berani ambil resiko? Sama sekali nggak berani. Anda terpaksa menekan tombol dan buang rudal $2 juta buat menghancurkan mainan $5.000. Secara matematis, Anda nggak akan pernah bisa memenangkan perang atrisi, perang menguras sumber daya musuh dengan persamaan kayak gini. Iran bisa cetak drone terus-terusan ya? Kapasitas industri mereka bikin drone murah hampir tak terbatas. AS di sisi lain punya anggaran dan batas produksi militer yang kaku. Iran bisa duduk santai nikmatin harga minyak naik, sementara kas negara adidaya terkuras habis perlahan. Matematika yang brutal. Ini menjelaskan banget fenomena guncangan waktu di Washington yang disorot Profesor Mearsheimer. Waktu itu berpihak ke Iran. Ingat nggak pas Presiden AS waktu itu mulai dengan gertakan khasnya, kasih tenggat waktu 48 jam buat nyerang Iran? Ya, ancaman besar di awal. Terus tiba-tiba, tanpa penjelasan, tenggatnya mundur jadi 5 hari. Terus mundur lagi 10 hari. Kayak taktik gertakan ke Rusia dulu. Ancaman api dan kemarahan tiba-tiba menguap. Washington sadar kartunya jelek banget. Itu tanda klasik pemimpin yang sadar dia terjebak. Dia nggak berani perintahkan serangan ke energi Iran karena itu bunuh diri politik dan ekonomi menjelang pemilu. Harga energi bakal meledak. Betul, dan Iran membaca keengganan ini. Makanya Iran sama sekali nggak punya insentif buat buru-buru mundur ke meja perundingan. Tapi, tunggu sebentar, saya harus ngasih sedikit dorongan balik di sini, pushback ya. Bukankah sikap keras kepala Iran ini pada dasarnya bunuh diri? Coba lihat tuntutan mereka. Minta AS angkat kaki dari kawasan, tutup pangkalan militer, dan yang lebih gila, minta pemisahan dari sistem petrodolar. Ya, tuntutan yang ekstrim. Bagi Anda yang mendengarkan, sistem petrodolar ini fondasi utama hegemoni AS. Minyak dunia cuma diperdagangkan pakai dolar AS, jadi permintaan dolar abadi, dan AS bisa cetak uang terus tanpa hiperinflasi. Jadi Iran nyuruh AS lepas senjata terkuat mereka, ditambah minta ganti rugi. Kedengarannya memang mustahil. Bukankah tuntutan absurd ini cuma memastikan AS bakal melancarkan serangan buat menghancurkan mereka? Pertanyaan bagus. Di atas kertas memang nggak rasional. Tapi jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, kita harus paham psikologi yang namanya ancaman eksistensial. Ancaman eksistensial? Dari sudut pandang Teheran, mereka percaya AS dan Israel nggak cuma mau pergantian rejim. Mereka yakin tujuannya jauh lebih gelap, balkanisasi. Memecah belah Iran jadi negara etnis kecil yang saling perang, persis kayak di Suriah. Oh wow, jadi ini bukan soal tarif dagang atau perjanjian nuklir biasa. Kompromi buat mereka berarti kematian negara secara literal? Tepat, nggak ada kepercayaan tersisa. Iran rela menyerap rasa sakit dari sanksi karena menyerah pada Barat, dianggap sebagai akhir eksistensi mereka sebagai bangsa. Profesor Mearsheimer ngasih analogi sejarah yang luar biasa tajam di sini, soal Jepang menyerang Pearl Harbor tahun 1941. Serangan kejutan yang narik AS ke Perang Dunia Kedua. Terus apa hubungannya sama Teluk Persia Karong? Tahun 1940 dan 1941, AS mencekik Jepang secara ekonomi dengan sangat brutal. AS ngebekuin aset Jepang, embargo total ekspor minyak, besi tua, dan baja. Padahal saat itu Jepang impor 80% minyaknya dari AS. Embargo itu hukuman mati buat mereka. Betul. Angkatan Laut Jepang, kalkulasi mereka cuma punya cadangan minyak beberapa bulan sebelum armada mereka jadi rongsokan ngapung. Keputusan absolut ya? Dan analisis ini menekankan satu hal krusial yang sering dilupakan sejarah populer,
Jenderal-jenderal Jepang saat itu tahu persis apa yang mereka lakukan. Mereka tahu mereka nyerang raksasa. Mereka tahu AS punya industri raksasa. Mereka sadar lagi ngebangunin entitas sekelas Godzilla. Mereka sadar probabilitas kehancuran total buat Jepang itu sangat tinggi. Menakjubkan. Sadar bakal kalah, tapi tetap dilakukan. Kenapa? Mereka hancur di pertempuran lebih terhormat, dan masih ada peluang selamat sekecil apapun dibanding mati perlahan kehabisan minyak. Pas negara terpojok secara eksistensial, kalkulasi untung rugi normal itu dibuang. Masuk akal. Dan inilah poin kuncinya. Tingkat keputusasaan yang sama, kengerian menatap jurang kehancuran itu, kini berbalik merayapi Amerika Serikat dan sekutunya. Ketakutan itu meningkat tiap hari di Washington, saat mereka sadar nggak ada exit strategi yang nggak ngorbanin ekonomi mereka sendiri. Luar biasa. Jadi apa arti dari semua ini? Maksud saya, kalau Anda nyetir dan lihat jurang di depan, insting dasar kan nginjak rem. Kenapa Washington nggak deklarasi kemenangan palsu di media aja, narik pasukan pulang buat nyelamatin diri? Karena dalam perang, musuh juga punya hak suara. Deklarasi kemenangan sepihak nggak bikin musuh berhenti nembakin rudal atau blokir jalur kapal. Nggak ada ruang tawar-menawar di sini. Tuntutan AS dan Iran itu jaraknya ribuan kilometer. Ini ngingetin saya sama penjudi putus asa di kasino. Anda kalah terus di meja roulette, sadar harusnya pulang, tapi teman-teman Anda di belakang yang lagi mabuk teriak, gandakan taruhanmu, double down, pasti menang putaran ini. Padahal limit kartu kredit udah habis. Persis. Kenapa orang-orang di Washington terus maksa menggandakan taruhan menuju kebangkrutan? Analogi kasino itu akurat banget buat ngejelasin ruang gema politik di sana. Analisis Mearsheimer spesifik nyebutin tekanan domestik di Washington. Tokoh-tokoh vokal kayak Dewan Redaksi Wall Street Journal, Sean Hannity, Senator Lindsey Graham, Jenderal Jack Keane, mereka semua nolak ngaku salah. Ngaku salah di politik tingkat tinggi kan tabu banget. Itu bunuh diri politik. Kelihatan keras terhadap musuh, itu posisi yang aman. Kalau perang kacau, mereka nggak disalahin atas idenya, cuma nyalahin eksekusinya. Tapi kalau minta mundur, langsung dicap lemah. Dicap nggak patriotik, karir hancur. Jadi, alih-alih mundur diplomatis, mereka nekan presiden secara publik buat naikin taruhan, upping di ante, bikin ilusi kalau AS masih punya satu langkah magis rahasia buat menang. Dan akibat dari ruang gema ini, retorikanya jadi absurd banget. Saya baca bagian itu di sumber kita dan nyaris gak percaya. Kelompok hawkish di Washington ini nuntut, kalau negosiasi terjadi, Iran harus dipaksa bayar biaya bom dan rudal yang udah dijatuhkan AS ke mereka. Bayangkan betapa halusinogenik tuntutan itu. Anda ngebom negara orang, terus di meja perundingan Anda ngasih bon tagihan pembuatan bomnya. Astaga. Retorika ini meracuni diplomasi permanen. Bikin kompromi sekecil apapun mustahil secara politis. Dan karena terus menggandakan taruhan pada ilusi kemenangan, Profesor Mearsheimer memperingatkan, AS dan ekonomi dunia bisa jatuh ke jurang resesi dalam hitungan minggu atau bulan kalau arahnya nggak diputar balik. Wow, oke. Mari kita tarik mundur kamera kita dari ruang perang Washington dan ketegangan Teheran ini. Mari hubungkan semua kerumitan geopolitik ini kembali ke realitas Anda, sang pendengar, di sini, saat ini. Ini penting banget buat disadari. Kenapa Anda harus mikirin Selat Hormuz atau ego politisi di Gedung Putih? Karena ujung dari keputusan ini nggak berhenti di Gurun Timur Tengah. Gelombang kejutnya bermuara langsung di dalam dompet Anda. Ini soal stabilitas harga bahan bakar buat ngantar anak sekolah. Harga makanan juga. Investasi Anda yang bisa menguap sewaktu-waktu. Karena ekonomi dunia lagi meluncur kencang ke arah gunung es eskalasi ini. Kesalahan kalkulasi dari satu pihak aja udah cukup buat ngirim tsunami ekonomi yang meruntuhkan stabilitas miliaran orang. Benar sekali. Dan hal ini meninggalkan sebuah pemikiran provokatif ya dari analisis kita hari ini untuk Anda renungkan lebih jauh. Silakan. Melihat realitas dingin di mana sebuah drone mesin motor seharga $5.000 mampu nguras perlahan rudal jutaan dolar milik negara adidaya terkuat, apakah kita sekarang lagi menyaksikan akhir dari era dominasi militer tradisional? Pertanyaan yang sangat valid. Di mana mungkin ke depannya negara kecil nggak perlu repot ngalahin negara adidaya di pertempuran klasik. Mereka nggak perlu menang secara taktis. Mereka cuma perlu bikin sistem keuangan negara adidaya itu berdarah sampai bangkrut, cuma buat mempertahankan eksistensinya sendiri. Ya, perang ekonomi yang paling ekstrim. Itu pertanyaan besar yang layak Anda seduh dan renungkan bareng kopi hari ini.
Terima kasih udah meluangkan waktu, duduk bareng kita membedah materi yang sungguh membuka wawasan ini. Memahami roda gigi tak terlihat di dunia ini kadang ngeri, tapi selalu menarik untuk diselami. Jaga diri Anda, tetaplah kritis, dan nikmati sisa hari Anda.